Untuk bisa menghemat sedikit biaya perjalanan, nenek itu mendaftar untuk tur seharga 99 yuan. Ingin ikut naik mobil untuk mengunjungi anaknya di kota. Namun, tak disangka bus baru saja mulai berjalan. Tur itu segera menunjukkan wajah asli mereka. Pemandu wisata memberitahu mereka bahwa 99 yuan yang dibayar. Jika ingin berwisata, mereka harus membeli tiket tur lagi. Tiket tur? Saat mendaftar dulu. Bukankah dikatakan 99 sudah termasuk semuanya? Tante, kontrak ini tertulis dengan jelas. 99 yuan hanya untuk biaya perjalanan. Biaya lainnya harus ditanggung oleh wisatawan. Lagi pula, jaraknya sangat jauh. Naik kereta cepat saja memerlukan 245 yuan. 99. Bahkan tidak cukup untuk biaya bahan bakar bus. Bagaimana mungkin semuanya sudah termasuk? Nenek itu hanya bisa bertanya kepada pemandu wisata berapa harga tiket tur. Pemandu wanita melihat dia sudah terjebak segera mulai memperkenalkan dengan antusias. Secara rinci, tiket tur mencakup semua tiket masuk ke objek wisata di sepanjang perjalanan ini. Ada juga label makanan dari Hotel Bintang 5. Awalnya harganya 2.999. Namun setelah negosiasi berulang kali dari agen perjalanan mereka, kini hanya perlu 999 yuan. Diskonnya cukup besar. 999 begitu banyak. Nona, benar-benar hanya 999 ya? Begitu menguntungkan. Masih sama seperti terakhir kali. Ada abalon dan lobster. Tak hanya lobster dan abalon. Kali ini, promo besar pukul 11.11. Dan kepiting raja. Wah, benar-benar begitu menguntungkan. Hanya kepiting raja ini saja. Jelas pria yang begitu bersemangat ini adalah orang yang disisipkan oleh agen perjalanan. Namun saat ini, wisatawan lain sudah terpengaruh oleh kata-kata pria itu. Hanya nenek itu yang tersisa sendirian dengan pikiran yang jernih. Tidak peduli seberapa pandai pemandu wisata berbicara, dia tidak mau membeli paket tur. Melihat situasi itu, pemandu wisata langsung melakukan pemaksaan moral. Beritahu semua orang bahwa perjalanan kali ini adalah kegiatan kelompok. Segala sesuatu harus diikuti oleh semua orang. Jika ada yang tidak mau bekerja sama, maka hanya bisa meminta sisa orang untuk berjalan bersama ke tempat wisata. Satu kalimat langsung membuat nenek itu menjadi sasaran di dalam bus. Mereka mulai saling menuduh nenek itu. Melihat kesempatan sudah matang, pria sebelumnya segera mengeluarkan uang dan menjadi yang pertama membeli tiket grup. Melihat hal tersebut, yang lain mulai mengikutinya satu persatu. Kotak tante. Semua orang sudah membayar. Lihat. Gadis, 1000 yuan ini. Saya ingin. Harus bertani lama untuk mendapatkan kembali. Terima kasih, tante. Pada saat itu, pemandu wisata tidak bisa membayangkan. Nenek yang ditipunya ini sebenarnya bukan orang biasa. Anaknya ternyata adalah presiden dari grup kaya, Yi Cheng. Bahkan pemilik agen perjalanan mereka juga telah berusaha keras untuk mendapatkan kerjasama dengan perusahaan mereka. Yang tidak dia duga adalah, sekelompok orang ini bahkan memaksa hingga ke ibunya. Ini tempat apa? Saya datang untuk memberikan manfaat bagi semua. Kesempatan yang langka. Kami sangat tulus. Kami juga berharap semua mendapatkan banyak barang untuk mendukung pekerjaan saya. Roti ini 100.000 per buah. Air mineral 50 per botol. Siapa saja yang butuh, silakan cari saya untuk membeli. Nona, bukankah kamu bilang tiket grup itu sudah termasuk makan siang? Apa yang terjadi dengan kamu? Ini semua hanya makanan ringan untuk mengganjal perut kalian. Setelah semua membeli souvenir, saya akan membawa semua untuk makan besar. Barang dari toko kami, berkualitas baik dengan harga terjangkau. Ini adalah jamur Ling Zihuashan yang terkenal di seluruh dunia. Harga asli 8.888. Sekarang hanya 1.888. Ini benar-benar barang bagus. Dan ini ukiran kayu. Diukir langsung oleh pewaris warisan budaya. Ada pasar, tetapi tidak ada harga. Semua orang mendapatkan kupon dari saya. 3.000 yuan bisa dibawa pulang. Saya tidak mau. Saya tidak datang untuk berbelanja. Saya hanya ingin jalan-jalan ke tempat wisata. Kalau begitu, saya keluar dulu. Berhenti. Apa maksudmu? Kamu bilang susah payah keluar. Hanya mementingkan diri sendiri untuk bersenang-senang. Tidak membawa sedikit pun hadiah untuk anak dan cucu. Kamu benar-benar pelit. Betul. Saya keluar untuk bersenang-senang. Anak saya memberi puluhan ribu. Nona, jangan terburu-buru. Tunggu sebentar. Perkenalkan dengan baik kepada tante. Tante membeli. Atau tante ini yang dermawan. Jika kalian suka, silakan beli. Saya tidak kenal kalian. Kenapa saya harus mengikuti kalian berbelanja? Apa yang sedang kamu lakukan? Saya datang untuk berwisata. Saya tidak datang untuk dipenjara. Jika kalian terus seperti ini, saya akan melapor ke polisi. Laporkan saja. Kami bekerja sesuai aturan. Apalagi kami adalah rombongan wisata. Segera akan diakuisisi oleh grup yang terdaftar. Perusahaan besar mendukung kami. Saya takut padamu. Memaksa jual beli adalah ilegal. Siapa yang kamu katakan melanggar hukum? Kenapa bicaramu begitu menyakitkan? Beli beberapa souvenir di tempat wisata. Di dalam industri ini, aturan yang dipahami semua orang. Semua orang mengerti. Tante, jangan terlalu sensitif. Lihatlah dengan baik. Bagaimana jika ada yang kamu suka? Menuju. Saya tidak melihat.
Kembalikan KTP saya. Saya tidak mau ikut rombongan ini lagi. Saya ingin pergi. Saya sudah bilang padamu, dalam kegiatan kelompok, tidak boleh meninggalkan rombongan sembarangan. Jika ingin pergi, silakan. KTP tidak boleh diberikan. Kamu tidak mengembalikan KTP saya. Bagaimana saya bisa pergi? Kembalikan padaku. Tidak akan mengembalikannya. Sejak awal, kamu tidak ingin mengeluarkan uang sepeser pun. Hanya ingin saya membawamu bermain tanpa biaya. Apakah kamu tidak merasa malu? Kenapa kamu berbicara seperti itu? Setidaknya, saya juga yang lebih tua, kan? Mereka yang mempunyai hati nurani dan moralitas disebut penatua. Kamu itu siapa? Semua orang, dengarkan baik-baik. Semua ini karena tante ini tidak kooperatif dengan pekerjaanku. Jika mengganggu perjalanan kalian, jangan salahkan aku. Aduh, jangan bicara lagi, adik. Lebih baik sedikit masalah daripada banyak. Karena sudah sampai sini, mari kita jalan-jalan saja. Baiklah, cepatlah. Setiap orang harus belanja minimal 20.000. Segera pergi makan. Apa? 20.000? Kalian ini merampok uang. Apa itu merampok uang? Kau ini nenek dari desa. Kau tidak mengerti apa-apa. Aku ulang sekali lagi. Di belakang rombongan wisata kita, itu adalah grup Yicheng yang terkenal. Tidak hanya menguasai hitam dan putih, tapi juga, dia adalah masa depan grup Yicheng. Tuan Jiang, Nyonya Jiang, bicara hati-hati padaku. Grup Yicheng, bukankah itu perusahaan Xiaofan? Xiaofan sedang jatuh cinta. Bagaimana bisa tidak memberitahuku? Selain itu, dia tidak mungkin menghasilkan uang haram seperti ini. Anakku bekerja sebagai eksekutif di Yicheng. Nona, apakah kamu benar-benar calon Nyonya Presiden? Paman Zhong, aku sudah bilang padamu untuk lebih rendah hati. Jangan terlalu pamer. Tante, bukan kami yang menakut-nakuti kamu. Dalam hidup ini, harus tahu situasi. Kakak perempuan, perusahaan Yicheng, mana mungkin kita orang biasa ini bisa ditangani. Jangan berhadapan keras dengan mereka. Ya, menurut saya, Sunset Red adalah bagian dari grup Yicheng. Grup wisata di bawahnya. Jadi semua orang tidak perlu khawatir. Mereka menyediakan untuk kita kualitas souvenirnya. Pasti harga terjangkau dan berkualitas. Iya, saat berlibur pasti ingin membeli souvenir. Beli lebih awal, lebih tenang. Tante, semua orang sudah pergi berbelanja. Kenapa? Apakah kamu ingin berseberangan? Tidak benar. Perusahaan Xiaofan pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Tidak bisa. Saya tidak bisa mengizinkan. Mereka menggunakan nama perusahaan Xiaofan. Menipu dengan cara yang mencolok. Berhenti. Bos grup Yicheng adalah anak saya. Dia bukan orang seperti itu. Kalian semua telah ditipu. Apa? Presiden Yicheng adalah anaknya. Benarkah? Hahaha. Nenek, kamu tidak gila, kan? Kamu berani bilang presiden grup Yicheng? Jiang Fen. Dia adalah anak kandungmu. Iya, saya baru saja mengatakannya. Dia adalah calon nyonya muda keluarga Jiang. Mertuanya sendiri. Dia tidak mengenalnya. Yaitu ibu kandung bos. Melaporkan paket tur seharga 99 yuan. Seperti kita anak kecil berusia 3 tahun. Siapa yang akan percaya jika dikatakan? Sangat lucu. Bukan begitu. Jiang Fen benar-benar anak saya. Saya bisa membuktikannya. Bukti? Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Kamu tidak bermaksud mengatakan kamu punya kontak Jiang Zhong. Biarkan dia datang segera. Saya bisa memanggilnya. Kalian tunggu saja. Orang tua, apa yang ingin kamu lakukan dengan ponsel itu? Ingin merekam video, lalu mempostingnya secara terputus-putus di internet. Bermimpi? Bukan. Jiang Fen benar-benar anak saya. Kamu harus percaya padaku. Kembalikan ponsel itu padaku. Anak, nenek, kamu juga bersekongkol. Tadi ingin mengambil makanan untuk memeras uang. Sekarang ingin menggunakan ponsel untuk menuduh saya melakukan penipuan. Kamu sangat kejam. Nona, saya tidak berbohong. Jiang Fen benar-benar anak saya. Kamu telah memecahkan gelangku. Jangan pukul lagi. Benar-benar sudah gila karena miskin. Berani-beraninya menyamar sebagai grup Yicheng. Ibu kandung presiden. Layak mendapatnya. Iya, layak mendapatnya. Nenek, kamu berani menipuku. Hari ini aku akan memberi pelajaran padamu. Kenapa bisa begini? Saya ingin lihat. Memecahkan gelang saya. Ini semua ini adalah barang berkualitas tinggi. Ini adalah jadeite dengan pola S. Setiap satu dijual, paling tidak harganya 900.000. Bahkan jika dihitung berdasarkan biaya, kamu juga harus mengganti rugi saya. 5 juta. Apa? 5 juta? Itu bukan aku yang melakukannya. Jika bukan kamu, siapa lagi? Semua orang sudah melihatnya. Itu dia. Menabrak meja saya. Kamu telah memecahkan gelangku. Halama,
Saya dapat memberitahu Anda, jika hari ini kamu tidak mengganti uang saya, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Bukan saya yang memecahkan gelang itu. Lagi pula, bahkan jika menjual tanah dan rumah kami, tidak akan ada 200.000. 5 juta ini, saya benar-benar tidak mampu menggantinya. Tanpa uang, kamu masih berani menyamar. Ibu dari Jiang Zong, kamu benar-benar berani. Mengingat kamu sudah tua, saya tidak akan menandatangani, saya tidak akan meminjam uang dengan bunga tinggi. Tanda tangani ini, kami akan membayar utangmu. Suku bunga tahunan 50%. Ini adalah pinjaman berbunga tinggi. Saya tidak akan menandatangani, saya tidak akan meminjam uang berbunga tinggi. Ayo, datanglah. Tahan dia. Biarkan dia menandatangani kontrak ini. Biarkan aku pergi. Saya tidak akan tanda tangan. Saya tidak akan tanda tangan. Saya tidak akan meminjam uang dengan bunga tinggi. Jiang Zong, kita baru saja melihat toko itu. Semuanya tidak ada masalah. Waktunya juga sudah tidak awal. Kalau begitu, Anda bisa pergi makan sesuatu dulu. Bukankah ini yang kita inginkan? Apakah itu yang disebut senja merah? Ayo pergi. Mari kita jalan-jalan lagi. Siapa tahu akan ada kejutan. Ini Jiang Zong. Selamat datang, Jiang Zong. Selamat datang, Jiang Zong. Silakan, Jiang Zong, di sini. Tanda tangani, tanda tangani, tanda tangani. Apa yang sedang kamu lakukan? Selamatkan aku, Lagu Zong. Kenapa kamu datang? Nenek ini sengaja mengacau. Dia tidak hanya memecahkan gelang Bos Qian, tapi juga menyamar sebagai ibu Jiang Zong. Kamu bilang Anda adalah presiden grup Yicheng, ibu Jiang Fan. Saya benar-benar ibu Xiao Fan. Tolonglah, bawa saya untuk mencarinya. Xiao Fan akan sangat berterima kasih padamu. Tuan Song, lihatlah, dia masih berbicara sembarangan. Diamlah, pelanggan adalah raja. Tempat wisata biasanya memiliki permintaan untuk agen perjalanan ini. Kalian semua sudah lupa, tapi sudah cukup memecahkan gelang. Cukup berjalan normal untuk mengklaim ganti rugi. Memukul orang adalah kesalahan kalian. Kenapa tidak segera membantu orang itu? Bawa dia ke ruang penerimaan. Baik, saya mengerti. Saya adalah penanggung jawab tempat wisata. Anda tenang saja. Apa keluhannya? Anda bisa bilang kepada saya. Saya pasti akan membela keadilan untuk Anda. Benarkah? Kamu benar-benar orang yang baik. Terima kasih. Namun, ponsel saya rusak. Masih di tangan mereka. Saya khawatir anak saya menunggu terlalu lama. Saya ingin pergi mencarinya terlebih dahulu. Saya benar-benar ibu Jiang Fan. Tuan Song, lihat dia masih bersikeras. Diamlah. Anda, silakan pergi ke ruang penerimaan untuk beristirahat terlebih dahulu. Ini adalah Pak Jiang, kan? Saya akan menghubungi Anda. Terima kasih banyak. Ini semua yang seharusnya saya lakukan. Wisatawan yang terhormat, maaf ya, ada sedikit kejadian tak terduga, mempengaruhi pengalaman perjalanan kalian. Kami akan menangani ini terlebih dahulu. Anda bisa pergi ke toko, belanja dulu. Tenang saja, ini juga bukan salah kalian. Lagi pula, kami masih banyak yang harus dibeli. Silakan pergi. Terima kasih atas pengertian kalian. Ayo, mari kita lanjutkan. Begitu melihat waktu, ibu saya seharusnya segera tiba. Tidak usah melihat toko yang tersisa dulu. Nanti setelah saya menjemputnya, baru kita bicarakan. Ini Pak Jiang. Silakan istirahat dengan baik. Setelah ponsel diperbaiki, saya akan datang lagi untuk menemui Anda. Terima kasih banyak. Istirahat.